Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Semoga cerita sebelumnya bisa menghibur dan memberikan manfaat dan juga wawasan untuk kita semua. Bagi para pecinta cerita horor dan cerita misteri, semoga konten dan cerita seluruh tim ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Rasa terima kasih kami dari tim channel Sunyi Sepi untuk kalian yang sudah like, yang sudah komen dan juga subscribe di channel Sunyi Sepi ini. Semoga channel ini bisa berkembang ke depannya itu lebih baik lagi dalam membawakan kisah cerita-cerita horor atau misteri lainnya. Kali ini saya ingin menceritakan kisah pengalaman dari salah satu narasumber, yaitu pengalaman temannya yang sewaktu dulu di tahun 95 itu masih ada yang namanya hiburan layar tancap. Nah, ini kejadian yang dialami temannya itu yang membuat narasumber ini ingin menceritakan kisahnya itu di sini. Nah, awal ceritanya malam itu malam minggu. Di usia 15 tahunan, masih kelas 2 SMP, narasumber ini sebut saja namanya Didi dan salah satu temannya itu bernama Edu. Nah, Didi dan Edu ini rumahnya itu tidak berjauhan, itu berdekatan, hanya selisih berjarak 2 rumah dari tetangganya. Jadi antara rumah Didi dan Edu ini tidak jauh. Tapi ada satu halangan, ada satu kendala. Didi dan Edu ini kalau misalkan mau ke tempat teman-temannya yang lain, itu rumah mereka itu di antara kampung jalan itu terletak di paling belakang, dan itu pun harus melewati area pemakaman, dan area itu memang dikenal sebagai tempat yang paling angker di wilayah desanya itu, karena terdengar kabar konon ceritanya itu sering menampakkan sosok wewe yang sedang menangis, sosok kunti yang sering berdiri dan duduk di antara pohon-pohon jati yang tepat di tengah makam tersebut. Nah, ini kejadian itu dialami oleh temannya. Didi dan Edu bersama rombongan yang lainnya ini mendengar kabar kalau di kampung yang lain itu ada hiburan rakyat semacam layar tancap ini. Nah, mereka itu berangkat habis ngaji, selepas sholat isya ini Didi dan Edu ini datang ke teman-temannya yang lain ini untuk ngajak berangkat ke desa yang lain itu untuk menonton layar tancap. Sesampainya di sana, mereka ya asik, ada yang jajan, ada yang ini yang itu. Nah, singkat ceritanya gini, mereka ini pulang kira-kira jam 1:30 karena ya usia anak 15-an, walaupun malam minggu, tapi yang namanya orang tua itu masih mengkhawatirkan. Nah, ini pesan dari orang tuanya Edu, orang tuanya Didi juga. Ini pokoknya pulang jangan sampai pagi hari atau jangan sampai matahari itu terbit. Pokoknya pulang sebelum subuh itu pokoknya pulang. Entah itu mau pulang jam berapa, pokoknya pulang, jangan sampai nginep di rumah orang lain, apalagi sampai tidur di rumah orang lain. Itu pesan orang tuanya Didi dan Edu. Nah, jam 1:30 malam ini mereka itu pulang habis nonton layar tancap. Rombongan itu ada 15 orang, ada 15 teman-temannya yang seukuran sebaya. Nah, kejadian awalnya yang membuat Edu itu ketakutan ketika melewati kampung yang lain ini kan banyak satu perkebunan atau persawahan juga di situ, harus melewati area itu. Nah, saat melewati area situ, rombongan teman-temannya ini tahu betul kalau Edu itu orangnya penakut. Tapi takutnya Edu itu karena mungkin malam minggu seusia SMP merasa ingin tahunya itu kan ikut-ikutan temennya. Rasa takutnya itu hilang ketika dibarengi dengan teman-temannya. Nah, sepulang dari nonton layar tancap itu, ketika lewat area persawahan, area perkebunan yang suasana sangat gelap sekali, belum ada pencahayaan waktu itu, belum ada pencahayaan sama sekali. Yang ada itu ya tiap-tiap rumah saja.
perkebunan yang sangat sepi, cuman sinar terang dari langit saja yang menyelimuti jalan di antara perkebunan dan persawahan itu. Nah, teman-temannya yang lain itu tahu betul Edo itu orangnya penakut. Saat masuk area persawahan, ini tanpa disadari Edo sama Didi, ternyata yang lainnya itu sudah siap ancang-ancang untuk lari. Nah, spontan lari. Nah, Edo yang posisinya di tengah-tengah, kan memang takut itu kan di tengah-tengah. Edo sama Didi ini di tengah-tengah. Edo yang ketakutan, bingung lihat temannya lari, ngikut lari aja. Saking takutnya sampai sendalnya Edo itu ketinggalan. Wah, sendalku, ambil sana sendiri, nggak mau lari terus. Ada apa? Ada setan. Padahal tidak ada apa-apa. Cuman teman-teman yang lain itu seperti ya. Nah, teman-temannya itu memang iseng suka jahil sama Edo. Nah, ini rombongan itu lari spontan. Nah, Edo yang tidak siap-siap, yang pakai sandal jepit, otomatis sandalnya ketinggalan. Edo teriak sama Didi, sandalku ketinggalan, ambil sendiri, ambilkan dia, ayo antar. Didi tidak mau, karena apa? Yang lainnya udah lari semua, hanya Edo ketinggalan. Edo karena takut nanti di rumah dimarahi atau diomeli orang tuanya. Nah, Didi yang sebagai teman tetangga, teman rumah, mau tidak mau harus ngantar Edo. Akhirnya Edo sama Didi ini ketinggalan sama ke-13 rombongan yang lainnya. Yang lainnya udah sampai ke kampungnya sendiri, sementara Edo sama Didi gara-gara sandal jepit udah nyarinya gelap-gepat, karena gelap. Itu harus nyarinya itu bingung, ke kanan kiri sana sini tidak temu. Yang tidak temunya ini sampai akhirnya rombongan yang lainnya udah tidak kelihatan, suaranya pun udah tidak terdengar lagi. Akhirnya Edo sama Didi ini jalan. Mungkin perkiraannya sampai di rumah itu kurang lebihnya itu hampir jam 2 malam. Setengah 2 keluar dari layar tancap. Perkiraan sampai rumah itu kira-kira jam 2. Nah, untuk masuk ke gang atau rumah bloknya Edo sama Didi itu kan harus melewati area pemakaman. Nah, jam 2 malam itu Didi orangnya tuh iseng, orangnya juga jahil. Orangnya itu sangat jahil. Nah, Edo yang sangat ketakutan, udah ditakut-takuti di pematang sawah, di pertengahan sawah, di perkebunan, sandalnya udah nggak ketemu. Akhirnya balik, memang nggak ketemu sandal itu. Ya mungkin jatuhnya sampai ke sawah atau kemana nggak tahu. Akhirnya Edo sama Didi itu udah ketemu sandalnya, dia balik. Nah, masuk ke area pemakaman. Sebelum masuk ke area pemakaman ini, Didi ini ngomong sama Edo, nanti kalau misalkan di makam ada semacam putih-putih yang berdiri atau duduk di dekat pohon jati yang di tengah-tengah itu, kamu jangan lari. Ngomong apa sih, Di? Bukannya ngomong yang baik-baik malah nakut-nakutin saya. Jangan nakut-nakutin saya. Kenapa? Saya takut. Saya tuh takut orangnya. Didi tahu Edo itu orangnya sangat takut. Makanya saya bilangin, nanti kalau lewat makam kamu merem aja, nggak usah lihat kanan kiri, nggak usah apalagi lihat makam. Iya Di. Mereka berjalan, keduanya itu berjalan sampai di tengah makam, sudah melewati makam. Nah, Didi ini seperti jahil atau iseng ngomong sama Edo, kamu lihat enggak? Lihat apa sih, Di? Tuh di tengah-tengah di pohon jati, kamu lihat enggak ada putih-putih? Oh, enggak mau. Edo itu pegang Didi itu erat sekali, dipegangnya erat sekali, saking takutnya enggak mau lihat. Tapi Didi itu diem. Itu ada putih-putih itu, Nak. Itu liatin kita. Kamu lihat sana, ayo. Enggak mau, makin kencang. Nah, isengnya Didi ini ternyata muncul beneran sosok putih itu. Nah, Didi yang tadinya cuma iseng-iseng, bener-bener lihat sosok putih yang berambut panjang dengan wajah yang menundukkan kepala, spontan Didi langsung lari. Setan, bilangnya langsung setan. Nah, Edo yang masih megang Didi tidak sadar kalau ternyata Edo itu sudah pegang Didi. Setan, Didi mau lari, jatuh berdua. Nah, Edo yang tadinya pejamkan mata, akhirnya kan terbuka. Karena apa? Dia terbuka. Nah,
terbukanya itu Didi ini ngomong setan sembari acung-acungkan tangannya, setan itu setan kundiriwi wewe kundiriwi kundilana bilangnya kayak gitu. Nah itu mungkin refleks spontan lihat setan hantu, nah ini gendong Didi, makin kecung-kecung itu dua orang. Didi itu sampai nyungsep gara-gara apa? Ditindihi, digendong sama Edo itu makin ngerangkul Didi saking takutnya. Nah akhirnya mereka bangun, "Duh, kamu gimana sih, bangun berdua." Nah Edo ini pegang kenceng banget sama Didi, pegangnya kenceng gak karuan. Nah kencengnya Edo yang pegang ketakutan, mereka nggak bisa lari, seperti kakinya itu seperti kayak ada yang ngikat, kakinya tuh langkahnya tuh berat banget, kaki langkah berat banget. Edo yang ketakutan, cepet gimana kamu berat tahu kan. Edo itu Didi itu bilangnya berat, kamu tuh berat, bukannya jalan malah gue dong pegang kenceng. Yang bikin Didi kesel, di punggungnya itu terasa anget apa ini, ternyata Edo itu ngompol saking takutnya, mungkin sampai dia tuh kencing di celana, kencing di sarungnya. Ini apaan tuh, kamu kencing ya, ayo pulang cepet. Bukannya turun malah ngomong cepet dalam keadaan masih posisinya digendong Didi. Ini ngomong cepet, Didinya yang merasa berat, seusianya mereka kan sepantar, berat Didi, ya langkahnya makin berat. Kamu kurang ajar, kamu ngompol, aku takut. Bercerahnya Edo turun tapi langsung lari. Nah Edo yang lari sendirian, Didi bilangnya awas depan kuntilanak, balik lagi Edo, balik lagi ngamperin Didi. Mana di itu di belakang, lari lagu. Akhirnya gue berdua lari sampai rumah. Nah sampai rumah itu, rumahnya Edo itu yang paling awal, diketok pintunya, "Bapak, ada kuntilanak, bapak, dok. Itu jam 2 malam. Memang rumah di gangnya atau di kompleknya Didi sama Edo hanya beberapa rumah, tidak banyak rumah, itu pun rumahnya agak berjauhan, belum seperti sekarang misalnya rumah itu padat penduduk. Waktu itu rumah itu masih jarang, masih ada hanya 5 rumah, Edo, Didi dan ketiga yang lainnya. Nah ini diketok-ketok pintu teriak, sampai akhirnya bapaknya tuh, ada apa, ada kuntilanak, ada kuburan, ada kuntilanak apa di makam. Mana kuntilanak, nggak ada, dibilangnya kayak gitu sama orang tuanya. Nah Edo yang sudah ketemu orang tuanya, Didi pamitan, "Pak, Didi pulang dulu ya." "Iya, tapi itu Pak, Didi ngompol Pak." "Apa?" Didi sembari jalan itu dengar orang tuanya, "Kamu udah gede ngompol di celana, bikin malu." "Takut Pak, takut." "Ya takut, nggak usah kencing di celana." Masuk disuruh mandi, Didi balik. Nah keesokan harinya Didi ini datang lagi ke tempat Edo, main sebagai teman kan, hari Minggunya itu main sama Edo. Nah di situ Edo itu bercerita, "Di, kamu tahu enggak kenapa tuh semalam saya itu enggak bisa tidur, masih kebayang gimana takutnya saya bener-bener ngelihat kuntilanak yang rambutnya panjang, mukanya enggak jelas, enggak tahu soalnya nunduk, tapi tubuhnya, bajunya itu putih lusuh, itu yang membuat saya itu takut." "Nah terus gimana? Kamu mau lewat situ apa enggak?" Bingung ditanya Didi. Edo itu bingung, "Ya enggak tahu tuh mau lewat mana, Dik. Kalau kamu lewat sini muter lagi, jalannya jauh, tapi kalau situ kan deket, kita mau ke rumah temen deket." Padahal itu jalan makam, itu udah setiap hari dilewati keduanya, Didi sama Edo. Ya karena itu salah satu akses tercepat di antara akses yang lain, karena jalan satu penghubung yang lain itu harus muter dulu. Sementara itu jalan yang paling cepat untuk nyampe rumahnya. Mau nggak mau untuk nyampe ke rumah temennya, ya jalan itulah jalan terbaik, jalan yang paling cepat. Dan itu kejadian itu pun sering, setiap kali pulang ngaji habis maghrib hampir isya itu sering keduanya itu pokoknya kalau lewat situ langsung lari. Dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1, ancang-ancang langsung lari. Dan itu dilakukan sampai usia itu kira-kira sampai kelas 3. Mungkin seusia pas SMA, waktu itu Didi sama Edo
mungkin udah enggak beda sekolah, tapi keseharian mereka itu memang sampai sekarang itu masih bebarengan karena memang tetanggaan. Nah, ini kejadian yang dialami Edo itu yang sampai kencing di celana itu yang membuat Didi itu ya ingin mengisahkan bagaimana rasa takutnya seorang Edo, temannya sendiri, yang rasa takut itu ternyata memang bisa menimbulkan emosi yang lain yang bisa membuat ya seperti kekencingan atau kencing di celana, yaitu mungkin rasa takut yang benar-benar membuat Edo itu tidak bisa menahan air seninya itu. Dari kisah ini kita ambil sisi positifnya aja. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian pecinta cerita horor dan cerita seram. Terima kasih. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.